pagi anak-anak semuanya. Pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu ya. Karena lagi musim corona, lagi musim sakit seperti ini, jangan lupa untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah. Nak, boleh minta tolong dipungut dulu sampahnya? Oh iya, terima kasih. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Aulia Zahra. Galus Sekar. Kusma Dewi, Rahmi Awalia, Marwa, Sofa, Umi Fatona, Zaya Toripa. Oke, kita masuk semua ya. Minggu lalu kita kan sudah belajar. Apa ada yang masih ingat materinya tentang apa? Pancasila sebagai dasar negara. Kalau hari ini materi kita tentang apa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bagus sekali. Jadi materi kita hari ini yaitu makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila di dalam kehidupan bernegara. Hari ini kita akan menggunakan video pembelajaran. Moncapongpong. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemarin, kalian sudah belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sekarang, kita akan belajar tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Tapi sebelum itu, Ibu mau nanya dulu nih. Pancasila itu apa sih? Apa ada yang tahu apa itu Pancasila? Iya, betul sekali. Pancasila adalah 5 dasar. Panca itu artinya 5 dan sila artinya dasar. Pancasila merupakan pilar ideologis dan juga dasar negara Indonesia. Seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bangsa. Oke, jadi Pancasila itu artinya 5 dasar. Panca itu artinya 5. Dan sila itu artinya dasar. Pancasila merupakan pilar ideologis dan juga dasar negara Indonesia. Semua orang pasti memiliki yang namanya pandangan hidup. Ibu, kamu, orang tua kamu, teman-teman kamu, tetangga kamu, semua orang pasti memiliki yang namanya pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu prinsip atau pandangan yang menjadi dasar atas sesuatu yang dianggap penting di dalam hidup. Sedangkan pandangan hidup bangsa yaitu suatu prinsip atau nilai yang kebenarannya diyakini dan diusahakan untuk diwujudkan. Nah, kalau itu arti dari pandangan hidup dan pandangan hidup bangsa, sekarang apa ada yang tahu apa arti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Saya Bu, Oke, Aulia Zahra. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila itu merupakan pedoman bagi kehidupan suatu negara, Bu. Oke, bagus sekali. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu artinya Pancasila merupakan pegangan atau pedoman atau petunjuk hidup suatu negara. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari, suatu negara harus selalu berpedoman pada Pancasila dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini memiliki 3 manfaat loh, yaitu yang pertama, kekokohan dan tujuan. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai, maka memerlukan yang namanya pandangan hidup. Lalu yang kedua, sebagai alat bantu di dalam memecahkan masalah. Dan yang ketiga, sebagai pegangan atau pedoman di dalam pemajuan, pengembangan, serta pembangunan diri. Kemudian ada ciri-ciri. Nilai-nilai pada Pancasila tentunya memiliki ciri-ciri tersendiri. Seperti misalnya, pada sila pertama, mengandung pengakuan atas dasar keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Pada sila kedua, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan lain-lain. Pada sila ketiga, mengandung rumusan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada sila keempat, merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Pada sila kelima, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila. Nah, sila-sila di dalam Pancasila ini memiliki hubungan. Hubungan sila-sila di dalam Pancasila dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, seperti misalnya pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, paham ketuhanan diwujudkan di dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Semangat ketuhanan yang Maha Esa juga hendaknya meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa, setiap manusia Indonesia sebagai rakyat Indonesia harus diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat sekaligus paham kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Sebagai konsekuensinya, tidak boleh ada materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai upaya-upaya di dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Adapun pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, misalnya diwujudkan dengan percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, membina kerukunan hidup antar umat beragama, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kita kepada orang lain, dan lain-lain. Lalu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dapat diwujudkan dengan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan lain-lain. Pada sila persatuan Indonesia atau sila ketiga, yaitu sanggup dan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, dan memajukan pergaulan demi persatuan juga kesatuan bangsa, dan lainnya. Lalu pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat diwujudkan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Lalu pada sila kelima atau sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dapat diwujudkan dengan adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, suka bekerja keras, dan lain-lain. Nah, sekian materi di video pembelajaran ini yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk belajar terus ya. Nah, sampai di sini videonya kan sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Oke, Aulia Zahra. Saya ingin bertanya, mengapa sih harus Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki pandangan hidup? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, Ibu akan menjawab dulu pertanyaan yang pertama, itu dari Aulia Zahra. Mengapa harus Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup? Ya. Nah.
Pancasila ini dijadikan sebagai pandangan hidup karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang dinilai sesuai dengan karakteristik, pemikiran, dan sifat masyarakat Indonesia. Apakah sampai di sini bisa dipahami? Sudah Bu, makasih. Oke, baik, sama-sama. Lalu Ibu akan menjawab pertanyaan dari Galuh Sekar. Apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki pandangan hidup? Pandangan hidup ini kan penting. Jadi karena pandangan hidup bangsa ini dianggap penting, maka suatu negara bisa atau akan hancur apabila tidak memiliki pandangan atau pedoman hidup. Karena negara artinya tidak memiliki tujuan, visi misi, dan cita-cita yang ingin diwujudkan, sehingga masyarakat menjadi seperti tidak memiliki pegangan di dalam menjalankan kehidupan. Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh ya, untuk yang bertanya ini, silakan diambil ke depan. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, baik. Karena tidak ada lagi yang mau bertanya, Ibu bakal bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya itu Aulia Zahra dengan Galuh Sekar, Fatona dengan Sofa, Rahmi dengan Marwa, dan Dewi dengan Zaya. Oke, sekarang kalian bisa mulai. Tugasnya yaitu kalian diskusikan upaya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kalian bisa diskusikan dengan temannya. Apakah sudah selesai? Oke, bagus. Sekarang Ibu mau Fatona dulu deh. Fatona coba sebutkan upaya pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. 1. Hidup dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. 2. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Bagus. Sekarang coba Marwa, sebutkan untuk yang sila kedua. Menghormati guru dan teman, menolong teman yang kesusahan. Oke, bagus. Sekarang Ibu mau Galuh Sekar untuk yang sila ketiga. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Lalu selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Bagus jawabannya ya. Terakhir Dewi, Ibu mau untuk yang sila kelima. Menghargai karya orang lain, mengembangkan sikap adil pada sesama. Bagus. Bisa diambil untuk yang menjawab pertanyaan tadi. Jawabannya sudah benar, sekarang boleh diambil. Maju, gak apa, ambil. Terima kasih Bu. Ya, ambil aja. Sama-sama. Oke. Jadi yang dari hasil diskusi kalian tadi itu sudah benar sekali upaya-upayanya. Berarti kalian sudah paham ya dengan materi hari ini. Nak, jatuh nak. Oke. Karena sudah, Aulia Zahra boleh kembali ke tempat duduknya. Oke, terima kasih. Karena sudah selesai dan tidak ada lagi yang mau bertanya, apakah ada yang mau membantu Ibu untuk menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini? Oke, Galuh Sekar. Menurut saya kesimpulannya adalah Pancasila itu merupakan dasar negara. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa. Bagus sekali. Apakah ada lagi? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, Zaya. Upaya mempertahankan Pancasila dapat dilakukan
dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia. Baik sekali, terima kasih. Jadi karena materi sudah, tanya jawab sudah, diskusi sudah, kesimpulan juga sudah, maka pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi kita hari ini bisa selalu diingat ya, jangan keluar kelas sudah lupa. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Terima kasih untuk antusiasnya hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Selamat istirahat semuanya.